Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada pertemuan kita yang ketiga dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam SD Teregis. Semoga anak-anak semuanya solih dan solihatnya kelas 3 Abu, 3 Umar, 3 Usman senantiasa dalam lindungan Allah dan dalam kondisi yang tetap semangat, sehat, dan taat beribadah kepada Allah. Ya, baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajarannya, Miss mau ajak kalian jalan-jalan. Siapa yang mau ikut? Yuk kita lihat alam sekitar kita. Siapa yang pernah pergi ke laut? Tentu banyak ya. Pasti kita semua pernah pergi ke laut. Siapakah yang menciptakan laut? Yuk kita pergi ke pegunungan. Coba kalian perhatikan, gunung yang membentang luas ini, siapakah yang menciptakan? Bagus, benar jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yuk kita lihat pemandangan berikutnya. Wah, ada air terjun. Siapa yang pernah bermain di air terjun? Siapa yang menciptakan air terjun? Yuk kita berkeliling kembali. Wah, ada sungai yang airnya segar. Masya Allah, siapa yang menciptakan sungai? Berikutnya, yuk kita lanjutkan perjalanan. Siapakah yang menciptakan? Nah, anak-anak sekalian, segala sesuatu yang ada di sekitar kita tentu ada yang menciptakannya. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Coba kalian lihat, benda-benda mati dan hidup di sekelilingmu ada karena ada yang menciptakan. Meja, kursi, buku, pensil, dan sebagainya ada karena dibuat oleh manusia. Hewan dan tumbuhan ada karena diciptakan oleh Allah yang Maha Esa. Namun hakikatnya semua yang ada di sekeliling kita diciptakan oleh Allah yang Maha Esa lagi Maha Pemberi. Nah, siapa sih yang tahu apa sih maksudnya Allah Maha Esa dan Maha Pemberi? Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama mengetahui lebih jauh, lebih dalam maksud dari Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Meyakini Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berayah, tidak beribu, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Apa Miss diperanakan? Diperanakan itu berarti Allah jadi anak dari seseorang, seperti kalian jadi anak dari ayah dan ibu kalian. Nah, Allah tidak diperanakan. Allah tidak ada yang melahirkan. Allah ada karena kekuasaannya. Nah, setiap muslim harus yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Apa tadi Maha Esa? Maha Esa itu adalah satu. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ikhlas. Siapa di sini yang sudah hafal surat Al-Ikhlas? Wah, alhamdulillah semuanya hafal Al-Ikhlas. Yuk kita baca suratnya bersama Miss Isni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas atau surat ke-112 ayat 1-4. Nah, dari arti surat Al-Ikhlas yang sudah kita baca bersama-sama tadi, dapat kita ketahui bahwa Allah itu Maha Esa. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Allah berbeda dengan makhluknya, Allah berbeda dengan ciptaannya, dan tidak ada yang berkuasa seperti Maha Kuasanya Allah. Nah, Allah merupakan penguasa tunggal alam semesta ini. Tidak ada sekutu bagi Allah. Apa itu sekutu, Miss? Sekutu itu adalah kawan yang ikut berserikat. Artinya, Allah tidak memiliki sekutu adalah Allah tidak perlu bantuan siapapun untuk menciptakan alam semesta ini. Allah bisa menciptakannya sendiri tanpa bantuan siapapun karena kekuasaan Allah. Dalam surat Al-Ikhlas juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kalau kita punya keinginan apapun itu, mintanya sama siapa, Nak? Sama Allah. Pengen punya baju baru, mainan baru, makanan kesukaan, mintanya pada siapa? Mintanya pada Allah. Bahkan Rasulullah SAW pun meminta sebuah sendal, langsung mintanya sama Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi setiap kita punya keinginan, apapun keinginannya, jangan lupa berdoa, minta langsung kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tumpuan dan harapan setiap hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat setiap hamba meminta dan menggantungkan nasib. Nah, untuk orang yang beriman, tidak ada lagi yang percaya kepada ramalan, tidak percaya lagi apa kata paranormal, ramalan-ramalan zodiak, shio, yang suka meramal-meramal nasib. Orang yang beriman sudah tidak lagi percaya pada hal-hal seperti itu. Yang kedua adalah meyakini Allah Maha Esa, pencipta alam semesta. Nah, setiap muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta merupakan ciptaan Allah yang Maha Pencipta. Bumi, bulan, bintang, manusia, binatang, tumbuhan, dan sebagainya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pencipta merupakan satu-satunya Tuhan yang berkuasa menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Huwallahul khaliqul bari'u musawwiru lahul asma'ul husna. Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Quran Surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 24. Nah, anak-anak semua, dari surat Al-Hasyr yang kita baca tadi, dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah adalah Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada, kemudian menjadi ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menciptakan bentuk seluruh makhluknya dengan sebaik-baiknya. Coba Miss Isni tanya pada kalian, pernahkah kalian melihat ada ciptaan Allah yang sama? Misalkan lalat sama seperti lebah bentuknya, manusia sama seperti binatang apa misalkan, atau kuda sama bentuknya seperti unta. Tidak, masing-masing ciptaan Allah punya ciri khasnya sendiri, punya keunikannya sendiri sehingga tidak sama. Kalau kalian punya teman kembar, coba lihat. Meskipun terlihat sama wajahnya, pasti ada keunikan, pasti ada sesuatu yang membedakan. Nah, inilah salah satu bentuk kemahakuasaan Allah. Allah bisa menciptakan seluruh makhluknya dengan sebaik-baiknya dan beraneka ragam. Tidak sama antara satu ciptaan yang lain dengan yang lainnya.
Nah, untuk lebih mengetahui lagi lebih dalam Allah Maha Pencipta, yuk kita buat pengamatan. Yuk anak-anak sekalian, kita coba belajar untuk mengamati diri sendiri. Kita lihat bagaimana anggota tubuh kita dari rambut sampai ke ujung kaki. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Nah, Allah menciptakan kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, dan sebagainya. Masih banyak lagi ciptaan Allah pada diri kita yang sangat bermanfaat. Coba Miss Isni tanya, rambut di tubuh kita ada berapa macam? Tumbuhnya di mana aja? Yang satu ada di kepala, yang satu ada di alis, yang satu lagi ada di mata. Coba, kalau rambut di kepala tiap hari numbuh nggak? Numbuh kan ya? Kalau di alis dan di bulu mata tiap hari tumbuh nggak? Enggak. Nah, kebayang kalau bulu mata kita tumbuh setiap hari seperti rambut kita tumbuh. Serem nggak lihat wajah kita? Pasti seram kan? Nah, ini bentuk kemahakuasaan Allah. Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik rupa sehingga rambut kita tumbuhnya tidak sama seperti alis kita. Kebayang kalau misalkan tumbuhnya rambut kita seperti alis kita, lama numbuhnya, kasihan yang dibotakin nanti nggak punya rambut. Sama halnya dengan bulu mata kita, karena tumbuhnya tidak seperti rambut, kita tidak perlu repot-repot menggunting bulu mata setiap hari. Kebayang kalau misalkan harus tumbuh seperti rambut, nanti wajahnya jadi seram dan repot untuk menggunting setiap hari. Sekarang kita coba perhatikan gigi kita. Gigi itu tumbuh kan? Tadinya tidak ada, kecil, terus tumbuh, tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang. Tapi alhamdulillah panjangnya tidak terus-terusan. Kebayang kalau gigi kita tumbuhnya setiap hari. Gimana caranya setiap hari harus ke dokter gigi terus motongin gigi? Siapa yang mengatur supaya gigi kita tumbuhnya tidak setiap hari, tumbuhnya hanya sampai ukuran yang Allah tentukan? Allah yang menentukan. Inilah salah satu bentuk kemahakuasaan Allah dalam tubuh kita. Nah, anak semuanya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya penciptaan. Maka gunakanlah mata kita untuk melihat hal yang baik-baik saja. Kayak gimana Miss contohnya? Melihat yang baik berarti lebih sering membaca pelajaran, lebih sering membaca Al-Quran daripada menonton televisi yang tidak ada manfaatnya, apalagi menonton YouTube yang tidak ada faedahnya. Yang kedua, kita punya apa lagi nak? Punya lidah, mulut. Gunakan untuk berbicara yang baik-baik. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Lebih banyak baca Al-Quran daripada berkata yang tidak bermanfaat. Itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita karena Allah telah memberikan kita tubuh dengan sebaik-baik penciptaan. Nah, yang kedua kita akan coba mengamati makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitar rumah kita. Nah, coba kalian lihat di sekitar rumah. Ada pohon, ada bunga, ada kupu-kupu, dan lain sebagainya. Semua itu diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Allah menciptakan air ada dua jenis. Air apa? Tawar dan asin. Tawar yang ada di dalam tanah yang kita gali jadi sumur, jadi air untuk kita minum, atau dari air sungai yang jernih. Allah ciptakan untuk siapa nak? Untuk manusia, hamba Allah yang terbaik. Yang kedua, kita lihat Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kita makan. Allah ciptakan ayam, kambing, sapi untuk kita sembelih dan kita makan dagingnya. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, dan semuanya Allah ciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Maha baik Allah kepada kita umat manusia. Alhamdulillah diciptakannya sebagai manusia loh. Kebayang kalau diciptakan sebagai semut nanti keinjak sama manusia.
Yang ketiga, nanti kalau ada kesempatannya kita amati bersama makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitar sekolah. Siapa yang kangen pergi ke sekolah? Pasti semuanya kangen ya nak ya, rindu. Ustazah juga rindu untuk belajar bersama di sekolah. Mudah-mudahan musibah corona ini segera Allah angkat, ditemukan vaksinnya, kita bisa kembali belajar di sekolah bersama. Nah, kalian bisa perhatikan guru-guru yang ada di sekolah, teman-teman belajar kalian, semua itu siapa yang menciptakan nak? Yang menciptakan adalah Allah. Apa tujuan Allah menciptakan kita semua, membuat kita saling kenal? Tujuannya adalah agar kita sama-sama bisa melakukan kegiatan yang baik dan sama-sama beribadah kepada Allah. Allah menciptakan ustazah, ditakdirkan untuk menjadi guru. Apa kebaikan yang bisa dilakukan? Memberikan ilmu. Kemudian Allah menciptakan kalian sebagai seorang murid. Apa tujuan dari penciptaan Allah? Sebagai murid yang terus belajar sehingga dapat lebih menjadi manusia yang bermanfaat untuk agama dan bangsa. Nah, berikutnya kita akan sama-sama belajar mengenai Allah Maha Pemberi. Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab merupakan salah satu Asmaul Husna. Apa sih Miss Asmaul Husna itu? Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya ada 99. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya. Allah memenuhi semua kebutuhan makhluknya sebelum diminta. Allah memberi kepada siapa saja yang Dia kehendaki, baik orang beriman maupun tidak beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi tanpa syarat, batas, dan tanpa pamrih. Sebagai anak yang beriman, kita juga harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Maha Pemberi. Nah, Asmaul Husna Al-Wahhab ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi." Quran Surat Ali Imran ayat 8. Nah, dari ayat ini kita bisa sama-sama mengetahui Allah menjelaskan bahwa Ia adalah Allah, Tuhan kita yang Maha Pemberi. Nah, setelah kita mengetahui Asmaul Husna Al-Wahhab, mari menerapkan makna Al-Wahhab dalam hidup sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi mencintai orang yang dermawan. Orang yang dermawan senang membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih dan mengharap pujian. Miss, apa sih arti dermawan? Oh, dermawan itu pemurah hati, orang yang suka berderma. Berderma tuh kayak suka sedekah, suka beramal, suka ngasih-ngasih sama orang. Itu artinya dermawan. Nah, orang yang dermawan itu senang membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih, tanpa minta balasan, dan tanpa mengharap pujian. Sebagai anak muslim, kita harus mampu menerapkan makna Al-Wahhab dalam kehidupan sehari-hari. Nih, coba biasakan. Buat teman-teman, biasanya kan dikasih bekal tuh sama mama, sama papa, sama ayah bunda. Coba kalau dikasih 5.000, sisihkan 1.000. 1.000-nya simpan di kaleng bekas misalkan. Disimpan terus, nanti kalau sudah banyak minta antar sama ayah bunda. Kemana? Ke rumah yatim, ke rumah duafa, atau misalkan boleh sedekah sama babang gojek, babang beca, pedagang-pedagang, pemulung. Kita biasakan untuk berbagi ya nak ya. Karena apa? Allah mencintai orang yang dermawan.
Yang kedua, nah kalian kan pasti punya banyak sekali mainan di rumah, buku-buku di rumah, baju-baju di rumah. Nah coba kalau ada waktu liburan misalkan, coba diperiksa lagi kamar kalian. Adakah baju-baju yang masih bagus tapi sudah tidak terpakai, buku-buku yang masih bagus tapi sudah jarang kalian baca, atau mainan-mainan yang masih bagus yang mungkin sudah tidak lagi kalian mainkan? Coba mulai dirapihkan, dipisahkan, dibungkus rapi. Nanti kalau ada misalkan nauzubillah min dzalik, ada bencana alam, misalkan teman-teman saudara kalian ada yang kebanjiran, kalian sudah memiliki barang-barang yang akan kalian sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Dan hal yang paling mudah yang dapat kita lakukan untuk mengamalkan perintah berbagi ini adalah dengan berbagi kepada teman. Ketika kita makan, misalkan besok kalau sudah mulai masuk sekolah lagi, ada teman yang tidak membawa bekal, kita bisa membagi bekal kita berdua dengan tempat yang terpisah. Atau mungkin kalau misalkan kita punya uang jajan yang bisa kita bagi dua, teman kita lupa tidak membawa bekal dan uang jajan, kita bisa berbagi uang jajan. Itu adalah hal berbagi yang paling mudah. Dan jangan jauh-jauh dengan teman sekolah, adik dan kakak di rumah. Jangan lupa untuk terus berbagi ya. Anak SD Rajis yang soleh dan solihah, tidak ada lagi ceritanya rebutan mainan atau rebutan handphone atau rebutan buku bersama adik atau kakak. Kita berbagi, bermain bersama, membagi kebahagiaan bersama seperti itu. Nah, baik, seperti itu penjelasan materi kita di bab ketiga. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita biasakan untuk bersyukur kepada Allah dengan lisan dan perbuatan. Lisan kayak gimana? Lisannya mengucapkan hamdalah, kalau perbuatan dengan rajin beribadah kepada Allah ya. Jadi mulai hari ini nggak ada lagi yang sholatnya masih bolong-bolong, atau yang sholatnya masih suka terlambat, azannya jam 12, sholatnya jam 1. Yuk kita usahakan sholat tepat waktu. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Mis akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.